menuju rumahnya Allah, sholat di masjid. Ya, tangan ini digerakkan untuk melakukan kebaikan, membantu saudaranya, membantu temannya, ya, bekerja sama di dunia kerja atau di kantor, barakallahu fikum. Nah, ya, lisan ini ya dimanfaatkan untuk bersyukur, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hal yang diucapkan yang keluar dari lisan ini penuh dengan ucapan-ucapan kebaikan. Jangan ada kalimat-kalimat kotor, jangan ada kalimat-kalimat yang barakallahu fikum mencela, menghina seseorang, barakallahu fikum. Nah, ya, demikian pula anggota tubuh yang lainnya, maka berusaha semaksimal mungkin kita arahkan kepada kebaikan, barakallahu fikum, dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita ini. Amin Allahumma amin. Baiklah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita akan langsungkan pelajaran kita dari membaca syarah al-usul as-sittah. Penjelasan berkaitan tentang 6 prinsip, 6 pondasi, 6 landasan, ya, yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Nah, dan kita akan masuk kepada al-aslu tsalits, ya, prinsip atau pokok atau landasan yang ketiga. Ya, yang pertama apa itu? Yang pertama yaitu apa? Bertauhid kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Yang kedua, bersatu dengan agama Allah dan larangan daripada perpecahan, ya. Dan yang ketiga, barakallahu fikum, mari kita simak bersama penuturan Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga. Anna min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ah liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian. Kata Syekh rahimahullahu taala bahwasanya termasuk kesempurnaan persatuan itu adalah, ya, as-sam'a wa ta'ah, yaitu mendengar dan taat, liman ta'ammara alaina, ya, kepada orang-orang yang memimpin, ya, atau yang memerintah kita. Ya. Walau kana 'abdan habasyian, walaupun dia seorang budak dari Habasyah. Nah, sehingga dari ungkapan ini, ya, perkataan ini kita bisa memahami poin yang ketiga atau prinsip yang ketiga yang harus ada pada diri seorang muslim agar dia dikatakan sebagai seorang yang menjadi seorang muslim yang sejati adalah apa? Yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah. Nah, ini, ya, mendengar dan taat kepada pemerintah. Ya, sebelum kita masuk kepada penjelasannya, ya, hari ini sering, ya, nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, penulis kitab ini, sering dikatakan sebagai, ya, tokoh radikal, ya, tokoh ekstremis, tokoh barakallahu fikum yang tidak senang dengan penguasa, tokoh yang mudah mengkafir-kafirkan, tokoh yang mudah barakallahu fikum menyesatkan. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala barakallahu fikum tidak sebagaimana yang dituduhkan. Ya, salah satu pembuktiannya adalah kitab beliau ini, yaitu usul sittah, ya, 6 prinsip. Beliau menjadikan di antara prinsip yang 6 ini salah satunya apa? Taat, mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah. Nah, sehingga, ya, apakah beliau ekstrim? Apakah beliau radikal? Tidak. Beliau justru mengajak manusia, mengajak kaum muslimin untuk patuh dan taat kepada pemerintah. Nah, bahkan beliau katakan walau kana 'abdan habasyian, walaupun dia seorang budak sekalipun, ya, dari negeri Habasyah, apabila dia memimpin, berhasil memimpin, ya. Jadi di zaman dahulu, ya, yang namanya budak kan memang strata sosialnya rendah, ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ini bukan di zaman Islam saja, sudah zaman sebelum Islam perbudakan itu ada, ya, barakallahu fikum. Justru Islam datang, ya, dengan syariat yang apa? Menghasung, ya, agar sering membebaskan budak, memerdekakan budak dan mendapatkan keutamaan demi keutamaan. Bahkan pada puncaknya, ya,
seorang anak itu tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua kecuali apabila orang tuanya seorang budak, maka dia merdekakan, maka dia sudah bisa membalas. Nah ini, dalam riwayat disebutkan demikian, bisa membalas apa? Jasa orang tuanya. Ya barakallahu fikum. Nah, walaupun itu berat, ya. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala mengatakan hasungan untuk taat dan patuh kepada pemerintah. Ya, barakallahu fikum. Siapapun pemerintahnya yang menjadi pemimpin, apapun caranya ketika dia meraih kepemimpinan itu, ketika dia sudah jadi pemimpin, maka tugas kita adalah mendengar dan taat. Sehingga kata lain apa? Tidak boleh memberontak, nggak boleh demonstrasi. Ya barakallahu fikum. Lalu bagaimana Ustadz kalau punya kritikan, punya masukan kepada pemerintah? Ya, maka Nabi alaihissalam memberikan solusinya. Ya, kalau kita mampu, maka datangi pemerintah itu, datangi pemimpin itu, ngobrol empat mata atau dalam ruang tempat yang tertutup. Ya, pembicaraan yang tertutup. Ya, mungkin kita punya barakallahu fikum saudara, ataupun barakallahu fikum kita menjadi seorang anggota DPR misalnya, MPR misalnya, atau menteri misalnya, ngobrol kepada presiden, para pemimpin. Ya, dengan cara tertutup. Kalau terbuka maksudnya apa? Demonstrasi. Nah, itu terbuka tuh. Ya, kritikan yang terbuka ini tidak boleh dalam Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau mungkin nggak sanggup seperti itu, ada jalan-jalan lain, surati misalnya apa, menteri yang terkait, surati menteri yang terkait, ya, berkaitan dengan apa, kritikan kita terhadap sesuatu kebijakannya, kita surati, kasih surat. Barakallahu fikum. Oh, surat mana dibaca Ustadz? Barakallahu fikum. Ya sudah, kalau itu berdoa kepada Allah agar pemimpin kita diberikan barakallahu fikum, na'am, ya, kebagusan dalam memutuskan perkara. Ya, kok pusing? Kita kan punya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman dia yakin Allah Subhanahu wa taala bisa berkehendak. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Nah, yang tidak dituntut oleh kita apa? Turun ke jalan, demonstrasi, barakallahu fikum, dan lihat apa hasilnya demonstrasi. Begitu banyak fasilitas-fasilitas umum rusak, fasilitas-fasilitas umum hancur, bahkan perekonomian sempat terhenti karena apa? Demonstrasi. Ya barakallahu fikum. Harus tutup warung-warung. Ya barakallahu fikum. Nah, ini. Artinya apa? Demonstrasi ini bukan cara Islam, dan efek daripada demonstrasi barakallahu fikum apa? Yaitu menjadikan suatu negeri itu barakallahu fikum kacau balau. Nah, dan tidak sedikit daripada negeri yang akhirnya runtuh kepemimpinannya disebabkan karena demonstrasi. Ya, sebengis-bengisnya pemimpin, contoh Muammar Gaddafi. Ya. Mantan presiden apa ini? Libya. Ya barakallahu fikum. Memang dikenal bengis. Ya. Bahkan tidak hanya itu, dia pernah berfatwa kata kul di dalam Al-Qur'an hapus. Karena itu khitabnya adalah untuk Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah nggak ada kan, meninggal, maka hapus. Jadi jangan baca lagi qul huwallahu ahad, langsung aja huwallahu ahad, Allahu samad. Nah, para ulama, ya sebagian para ulama berfatwa bahwasanya ini kafir sudah. Ya, karena ingin mengurang-urangi firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi keagamaan dia. Ya barakallahu fikum. Nah, dari sisi kebijakan-kebijakan dia barakallahu fikum, menurut rakyatnya, ya, itu barakallahu fikum apa, tidak pantas, tidak mendukung, tidak pro kepada rakyat. Sehingga ya melalui barakallahu fikum gerakan serentak di seluruh dunia. Jadi ketika itu masa di mana presiden-presiden yang sudah memimpin lebih daripada 30 tahun ya akhirnya dilengsengkan. Berawal dari presiden siapa? Soeharto, ya kan? Barakallahu fikum. Kemudian akhirnya ya merambat kemana-mana. Presiden Yaman juga ketika itu Ali Abdullah Saleh, ya, ketika kami di Yaman masih dia presidennya,
Ya, barakallahu fikum. Dilengsarkan juga karena sudah 30-an tahun. Ya, barakallahu fikum. Padahal jasanya Masya Allah bisa mempersatukan Yaman Utara dan Yaman Selatan. Jadi satu negeri Yaman aja zamannya. Dulu Yaman Utara sendiri, Yaman Selatan sendiri. Sekarang disatukan oleh Ali Abdullah Saleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, apalagi Bashar al-Assad, ya, termasuk juga pemimpin yang barakallahu fikum sudah lebih daripada 30 tahun. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kalau ini beda cerita, ya, barakallahu. Bashar al-Assad beda cerita karena kita bicara dulu pemimpin yang muslim. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, dan banyak lagi di negeri-negeri Arab. Nah, kita kembali kepada Muammar Gaddafi. Nah, ini yang paling dirasakan oleh rakyat. Ya, ketika Muammar Gaddafi dilengsarkan, ya, mungkin sudah viral videonya, antum lihat ya bagaimana barakallahu fikum ketika itu sudah mulai dirasakan akan adanya kudeta, ya, kepada Gaddafi. Akhirnya Gaddafi melarikan diri dari kerajaannya. Dia kembali ke kampungnya, kampung halamannya. Yang dia mengira di kampung halamannya itu banyak pendukungnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, rupanya di tengah jalan, ya, ada pengkhianat di barisan Gaddafi, menginformasikan bahwasanya Gaddafi sedang dan rombongannya menuju wilayah ini. Akhirnya pasukan-pasukan pemberontak tadi apa? memotong jalan sampai roket. Ya, ini sudah pegang senjata semua ini. Sampai kacau balau lah ketika itu. Dan Gaddafi tadinya berhasil melarikan diri. Sembunyi di gorong-gorong. Ya, sembunyi di gorong-gorong dalam keadaan sudah terluka. Ya, barakallahu fikum, di tempat sampah. Ya, nah, akhirnya dirazia sama orang-orang pemberontak, ketemulah Gaddafi di gorong-gorong tadi. Diseret dia, dihajar dia, dipukul dia, ditendang dia, barakallahu fikum, na'am. Ya, sudah nggak tahu lagi dah. Akhirnya saking emosinya pendukungnya nggak tahan, ditembak dia. Ya, dengan banyak tembakan. Akhirnya mati. Barakallahu fikum. Sudah mati, mereka menang. Mereka kira sudah akan mendapatkan kedamaian, sudah akan mendapatkan kesejahteraan dengan matinya Gaddafi, dengan cara demonstrasi, dengan cara memberontak. Tapi subhanallah, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya, barakallahu fikum, negara Libya tidak di bawah pemimpin Gaddafi justru makin hancur, makin krisis moneter, makin tidak terkendali, makin kacau balau, kemiskinan di mana-mana. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, akhirnya muncul dua barakallahu fikum kelompok yang ingin memimpin. Ya, jadi ketika itu belum ada pemimpin, belum ada yang berkuasa. Semua ketika berhasil menggulingkan Gaddafi, semua mengklaim front ini yang ingin menjadi presiden, front itu yang ingin menjadi presiden, yang memimpin Libya. Akhirnya mereka saling perang-perangan juga. Barakallahu fikum. Nah, ini disebabkan karena usaha yang dilakukan caranya salah. Ya, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Mereka juga menderita sampai hari ini. Sampai hari ini Libya bukan negara yang maju. Ya, barakallahu fikum. Nah, masih negara yang terlantar. Ya, padahal sudah begitu lama Muammar Gaddafi meninggal dunia. Nah, ya, barakallahu fikum. Artinya apa? Cara-cara seperti itu memang tidak dibenarkan dalam Islam, dan apabila orang ingin mengambil jalan tersebut, maka yakinlah seorang yang menempuh jalan dengan tidak melalui syariat, ya, tidak dengan cara-cara yang syar'i, maka barakallahu fikum tidak akan lama bertahan. Contoh lagi Mesir, ya, barakallahu fikum, ya. Mesir ketika itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah berhasil suatu partai, ya, partai besar di Mesir, Partai Ikhwanul Muslimin, ya, yang ingin menyuarakan syariat Islam di Mesir, berhasil mengkudeta presiden Mesir ketika itu. Ya, maka dia jadi seorang presiden, dan ketika jadi presiden apa? Barakallahu fikum, tidak ada itu syariat Islam. Ya, tetap liberal negara Mesir itu, dan juga dia tidak berlangsung lama, kembali dikudeta lagi oleh yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Ini singkat cerita ikhwani fiddin rahimakumullah. Artinya dengan cara-cara yang tidak syar'i, maka tidak akan bertahan suatu kepemimpinan. Oleh karena itu Syekh rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita, siapapun presidennya hari ini yang memimpin, maka kita harus tenang. Ya, harus patuh dan taat, mendengar dan taat kepada apa yang diaturkan oleh pemerintah kita, oleh presiden kita. Ya,
tentu hal-hal yang tidak melanggar syariat. Kalau halal ada aturan yang melanggar syariat, maka kita nggak perlu taat. Tapi juga ada klasifikasinya, ada perinciannya. Ya, kalau seandainya kita tidak taat terhadap peraturan itu, kemudian kita ditangkap misalnya, mendapatkan denda ini, denda itu misalnya, maka itu kita sudah dipaksa sama pemerintah. Contoh apa? Pajak, gitu? Pajak motor, pajak mobil, pajak bangunan, pajak tanah. Ya barakallahu, sebenarnya dalam Islam tidak ada ini pajak-pajakan. Ini negeri kita kok, ini buminya Allah ini. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, hamba-hamba Allah boleh hidup di buminya Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Yang harus dipajaki adalah hamba-hamba yang hidup di bumi Allah tapi tidak mentauhidkan Allah, itu yang kena pajak. Dan dalam Islam dulu seperti itu. Contoh misalnya, ya, orang-orang Nasrani yang mau masuk Islam bayar pajak mereka. Ini buminya Allah, bumi ini harus tegak tauhid di dalamnya. Ya, barakallahu fikum. Tidak diperangi sama Rasulullah SAW, tapi mau ikut aturan Islam, kalian harus bayar pajak sekian dan sekian. Barakallahu. Tapi untuk kaum muslimin tidak ada pajak. Ini buminya sendiri, ini rumahnya sendiri. Ini miliknya Allah. Ya, ini milik Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmati hamba-hambanya mentauhidkan Allah untuk tinggal aman, damai, tentram, ya, di buminya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, apabila terpaksa ya sudah, mau gimana lagi? Ya, motor ya harus bayar pajak motor. Ya, mobil harus bayar pajak mobil. Ya, barakallahu fikum. Misalnya usaha ada NPWP, ya kan, barakallahu fikum. Memang sudah diatur sama negara seperti itu, ya sudah. Dengan terpaksa. Ya, barakallahu fikum. Kalau tidak, dibekukan perusahaan kita. Dipersulit urusan-urusan barakallahu fikum administrasi kita, misalnya dalam hubungan kenegaraan. Ya, ya sudah, mau gimana lagi? Ya, Anda dengar juga sekarang BPJS ya sudah mulai diwajibkan. Kalau tidak ada BPJS, barakallahu fikum, na'am, dipersulit karena dipersulit ini. Ya sudah, bagaimana lagi? Ya, barakallahu fikum. Nah, mudah Islam itu. Kalau tidak ada paksaan, jangan taat. Kalau dipaksa, ya sudah, kita nggak bisa melawan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kalau mau mengkritik masalah-masalah ini, ya temui dengan empat mata, temui dengan cara tertutup, atau surati, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas hati ini harus ingkar. Ya, nggak boleh ridho. Ya, barakallahu, dengan hal-hal yang ada pelanggaran syariat di sana. Ya, barakallahu fikum. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan kalau ada kemungkaran, yang pertama harus kita lakukan adalah diingkari dengan tangan. Maksudnya boleh kita mengeksekusi. Tapi untuk kita masyarakat ini nggak boleh. Kenapa? Yang urusan mengeksekusi, urusan menghukum adalah pemerintah. Ya, barakallahu fikum. Yang kedua, lisan, dakwah. Ya, barakallahu fikum. Tapi kalau yang kita hadapi adalah pemerintah, tentu dakwahnya nggak boleh sembarangan. Nggak bisa kita mencela pemerintah. Barakallahu fikum. Ya, jadi caranya bagaimana? Temui apabila bisa, nasihati dengan baik secara tertutup. Nggak bisa juga, hatinya mengingkari. Ya, hatinya mengingkari dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Nah, inilah bukti ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau ini bukan seorang yang radikal. Ya, memang sering kalau ketangkap itu orang-orang teroris, para kaum teroris di Indonesia khususnya, sering didapati bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kontrakannya, di kos-kosannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, makanya itulah sering jadikan orang-orang teroris itu yang mereka pelajari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal apa? Padahal barakallahu fikum, mereka membaca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan syarah atau dengan penjelasan versi orang-orang takfiri. Versi orang-orang barakallahu fikum kafir. Walaupun yang dibaca kita mengajak untuk taat dan patuh kepada pemerintah, maka mereka langsung, oh ini Rasulullah maksudnya. Oh jelas kalau Rasulullah nggak ada khilaf, kita harus taat dan patuh, atau ini khilafah maksudnya. Ya, nah negara Indonesia bukan khilafah ini, negara republik. Ya, maka ini tidak berada di atas syariat Islam. Maka wajib bagi kita untuk memberontak. Ini keliru. Ya, barakallahu fikum. Tidak demikian penjelasannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Baik. Kita baca dulu penjelasannya dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah ta'ala
al-aslu tsalits ta'atu waliyil amril muslim. Prinsip yang ketiga yaitu mentaati pemimpin yang muslim, ya. Li'annahu la yatimmu hadzal ijtima' illa bi ta'ati waliyil amr, ya. Karena tidak akan sempurna persatuan ini kecuali dengan mentaati pemerintah. Nah, ya. Fala ijtima'a illa bi imam, maka tidak ada yang namanya persatuan kecuali dengan pemimpin. Ya. Nah, jadi ini logika, ini akal sehat banget nih. Barakallahu, kita diminta untuk bersatu. Yang mana persatuan itu kan indah, ya. Tapi bagaimana bersatu kalau nggak ada pemimpin? Ya. Jadi paham ini? Nggak mungkin seorang itu bisa bersatu kalau masing-masing individu itu ingin jadi pemimpin. Ya, barakallahu fikum. Dan dimanapun di seluruh dunia ini, pasti mereka akan muncul pemimpin-pemimpin di antara mereka. Pasti itu. Barakallahu fikum. Nah, ya. Contoh saja kita di tingkat RT, buktinya ada Pak RT, ya kan? Barakallahu fikum. Makanya Pak RT akhirnya mengatur, ya, rukun tetangga antara RT tersebut. Ya toh? Nah, itu fungsinya. Ya, untuk ada satu orang kepala yang dijadikan sebagai rujukan, ya, untuk mengatur lingkungan. Ya, barakallahu fikum. Ya, yang mengambil keputusan. Nah, yang dihormati, yang disegani. Agar apa? Agar teratur ini warga ini. Nah, bayangkan kalau nggak ada Pak RT misalnya. Wah, si fulan seneng gini ya, si fulan gini. Ya, barakallahu fikum. Ya, si fulan pengen buat rumah kos-kosan misalnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, warga nggak senang kalau kos-kosannya ya campur-campur. Ya, ini rumah-rumah saya kok, mau apa? Tapi kalau ada Pak RT, kan dia bisa sosialisasi dengan baik. Pak, ini kan kita warganya seperti ini, mungkin Bapak mungkin pertimbangkan. Nah, ini itu kan ada yang disegani. Oh, akhirnya Pak RT nggak izinkan, ya sudah. Nah, kalau nggak ada yang ditunjuk sebagai kepala, semua pengen ini, semua pengen itu, semua pengen ini, hancur, kacau balau nanti suatu daerah tersebut. Nah, wala imamata illa bisami wa ta'ah, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan mendengar dan taat. Ini benang merahnya, alurnya. Ya, jadi apa? Tidak ada persatuan kecuali dengan adanya pemimpin. Ya, dan tidak ada pemimpin, ya, kecuali dengan apa? Harus dengar dan taat. Nah, jadi sama saja, misalnya kita angkat Pak RT, barakallahu, tapi Pak RT nggak pernah didengar. Ya, berarti sama saja, itu hanya formalitas mengangkat pemimpin, tapi setiap aturan Pak RT nggak didengar, kita langgar. Berarti tidak ada persatuan di sini. Ya, tidak ada pemimpin, itu nggak dianggap pemimpin berarti. Kenapa? Dia tidak didengar dan tidak ditaati. Fawaliyul amri lil muslim, maka pemerintah yang muslim ja'alahu Allahu rahmatan lil muslimin. Maka dengan adanya pemerintah muslim itu adalah bentuk, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan rahmat bagi kaum muslimin. Artinya apa? Suatu negeri apabila dipimpin oleh pemimpin yang muslim, maka itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda Allah mengasihi negeri itu. Ya, barakallahu fikum. Allah pilih di negeri tersebut ada seorang pemimpin yang muslim. Ya, itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal iqamatil hudud, ya. Apa fungsinya? Ya, untuk menegakkan hukum-hukum. Hudud di sini maksudnya kalau bahasa kita di Indonesia hukum pidana. Ya, kalau bahasa syariatnya hudud itu maksudnya kisos, ya kan, mencuri potong tangan, nah, itu hudud. Kalau di kita istilahnya hukum pidana, ya kan, barakallahu fikum, yang berhubungan dengan kriminalitas. Nah, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, itu fungsinya menegakkan hukum-hukum pidana, ya, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wa nusratil mazlum min adh-dhalim, dan menolong orang yang terzalimi dari orang yang menzalimi. Wa hifdzil aman, dan menjaga keamanan. Itulah fungsi seorang pemimpin. Ya, barakallahu fikum. Dan hari ini ikhwani fillah rahimakumullah, kita rasakan. Kita di negara yang punya pemimpin.
Ya, sehingga apa? Coba lihat, teratur kan negaranya. Ini bukti. Ya, teratur jalannya bagaimana, ya, rambu-rambu lalu lintas sehingga nggak chaos, tabrak sana tabrak sini. Kemudian teratur, ada penerbangan dengan pesawat, dengan barakallahu fikum laut, dengan darat, ya. Kemudian ada kantor-kantor yang mengayomi masyarakat, misal mau ngurus KTP, mau ngurus kependudukan, mau ngurus perumahan, mau beli tanah dan seterusnya, semuanya diatur. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Bayangkan kalau tidak ada pemimpin, bagaikan hukum rimba. Di rimba saja ada pemimpin, di hutan saja ada pemimpin. Siapa? Singa, ya, yang dikenakan gitu. Disegani, takut sama singa. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, apalagi sesama manusia. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini yang harus kita fahami. Sekali lagi, kalau tidak ada pemimpin, chaos, hancur negeri. Ya, barakallahu fikum. Libya sudah. Sudan, sebelumnya Sudan juga pernah terjadi demikian. Tidak ada pemimpinnya. Ya, hancur, chaos, ribut. Ya, bakar di sana, bakar di sini. Ya, perampokan, penjarahan, dan mohon maaf, ya, terjadi juga kebejatan-kebejatan, pemerkosaan di mana-mana. Ya, barakallahu, pelecehan di mana-mana. Nah, kita alhamdulillah ada pemimpin, nikmat. Ya, ketika rumah kita dicuri, dimaling, kita ada tempat untuk melapor. Ya, ketika ada terjadi pembunuhan, barakallahu fikum, ada tempat untuk apa? Untuk mengadu. Nah, ya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, mensyukurilah nikmat ini, barakallahu fikum. Jangan sampai karena ada satu masalah terpancing, langsung presidennya di demo. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh hafizahullah taala, hadza min rahmatillahi azza wajal. Ini termasuk rahmat Allah azza wajal. Was-sahabatu lamma tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat ketika Rasul alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, lam yadfanuhu hatta bay'u imamahum. Ketika Rasulullah SAW meninggal, mereka tidak langsung bersegera untuk apa? Menguburkan, mengebumikan Rasul alaihi wasallam, sampai ya mereka ya berbaiat kepada khalifah, pengganti Rasul alaihi wasallam. Ya, barakallahu. Tapi memang prosesnya juga nggak lama, nggak berhari-hari, tidak. Hari itu juga langsung sudah ada khalifah yang baru. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, barakallahu fikum. Nggak nunggu sehari, 2 hari, 3 hari, enggak. Langsung para sahabat itu ya memilih Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Memang sudah difahami. Abu Bakar orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Ya, dan sebelum masuk Islam pun ini memang teman ini ya, Rasul dan Abu Bakar. Abu Bakar juga tidak pernah dikenal sebelum Islam itu orang yang menyembah berhala, tidak pernah. Kemudian ketika masuk Islam, dialah orang yang pertama membenarkan Rasul alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar juga barakallahu fikum yang paling sering mendampingi Rasul SAW dalam suka maupun duka. Ya, barakallahu fikum. Bahkan lebih sering dukanya. Ya. Nah, lebih sering ketika Nabi berduka, selalu ada Abu Bakar untuk menghibur. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, dan puncaknya ketika Rasul alaihissalam mulai sakit-sakitan. Ya, maka Nabi alaihissalam memberikan isyarat bahwasanya memimpin untuk sholat Abu Bakar. Abu Bakar diminta untuk memimpin sholat. Nah, dari sini langsung para sahabat itu tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, langsung menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya. Kami membaiatmu wahai Abu Bakar sebagai khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Ya, khalifatul Rasul, penggantinya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Nah, langsung setelah itu barulah Nabi SAW dikebumikan. Nah, jadi ingat, nggak lama nih, nggak sehari 2 hari, enggak. Beberapa jam saja setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, maka langsung dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin yang baru ketika itu, barakallahu fikum. Kenapa demikian? Li'annahum yakhshawna minal ikhtilafi wa minal fitnah. Karena mereka para sahabat khawatir, takut dari perselisihan dan dari fitnah. Kalau nunggu waktu yang lama, barakallahu fikum. Nah, kita khawatir terjadi perselisihan. Ya, maka segera baiat. Barakallahu fikum. Dan hari ini juga diamalkan oleh di negara Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, kerajaan Arab Saudi. Ya, dulu ketika Raja
Abdullah wafat, ya barakallahu fikum. Naam. Jadi barakallahu fikum, kalau tidak salah wafatnya malam apa ya? Sore apa ya? Ya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian ketika selesai proses sudah wafatnya itu, rakyat Saudi Arabia kan tidur malam hari. Ketika mereka bangun pagi, sudah terpampang raja yang baru. Raja Salman. Ya barakallahu fikum. Mereka tidak, artinya apa? Mereka sama sekali tidak pernah punya momen, punya waktu tanpa raja, tanpa pemimpin. Dan ini berlangsung terus demikian di kerajaan Arab Saudi. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, jadi nggak pernah ada nunggu dulu, wah siapa nih raja nih? Nggak pernah ada rasa-rasa itu. Ya, ketika Raja Abdullah meninggal dunia, barakallahu fikum, mereka malam hari kan istirahat semua. Ketika bangun esok pagi sudah terpampang di mana-mana, mungkin poster-poster, gambar-gambar, pengumuman-pengumuman raja yang baru, yaitu Raja Salman, barakallahu fikum. Nah, ya, ini. Jadi mereka nggak pernah merasakan, nggak pernah satu malam saja tanpa seorang raja, nggak pernah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini. Sehingga apa? Lihat negerinya sekarang, begitu aman, begitu tentram, nggak ada demo-demo, ya, nggak ada protes-protes. Ada percikan-percikan kecil, demo-demo kecil. Contohnya seperti An-Nimr, seorang Syiah yang memang tinggal di daerah utara kalau tidak salah Saudi. Ya, dia tuh sering mengkritik pemerintah. Sampai pada puncaknya dia sempat menggerakkan ya orang-orang Syiah yang ada di sana atau yang terpapar Syiah, barakallahu fikum, untuk memberontak kepada Raja Salman. Langsung ditangkap, eksekusi. Ya, itu hukuman orang yang memberontak di sana. Tangkap, langsung penggal. Ya, ayat. Kenapa bisa demikian? Karena memang gak didukung orang seperti ini. Ya, di satu sisi kerajaan membuat suatu ancaman, ya, dengan pemberontakan, tapi kerajaan juga memberikan kenikmatan, memberikan fasilitas. Yang dituntut itu bukan karena kelaparan, bukan karena kemiskinan, bukan. Karena akidah, karena keyakinan. Langsung nggak ada yang dengar. Ya, barakallahu fikum. Karena apa? Karena tidak ada yang merasakan kelaparan, kemiskinan di Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah, nggak ada. Ya, dari utaranya Saudi sampai selatannya Saudi, timur dan baratnya Saudi, ya, barakallahu fikum, tidak ada kemiskinan di sana. Justru orang miskin datang ke sana nyari makan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini di antara hikmah tatkala suatu negeri, suatu kerajaan ikut aturan Allah dan Rasulnya. Ya, barakallahu fikum. Allah jamin, Allah ini memang sudah janji Allah. Ya, barang siapa yang barakallahu fikum menegakkan hukum Allah, syariat agama Allah, Allah akan jaga negeri itu. Allah akan jaga barakallahu fikum, na'am, negeri tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, ini bukan karena hanya sekedar ada Mekah dan Madinah di sana, bukan. Kalau hanya patokannya karena ada Mekah dan Madinah, mungkin tempat-tempat lain akan banyak kemiskinan. Ya, mungkin di daerah Tabu, di daerah Jazan, ya barakallahu fikum, yang agak jauh daripada Mekah dan Madinah, terjadi kemiskinan misalnya yang sejahtera cuma Mekah Madinah. Tidak, bukan karena itu. Itu salah satu faktor utama. Karena ada dua tanah suci di tempat tersebut, barakallahu fikum, ya, sehingga memberikan keberkahan di mana-mana. Sebab utamanya adalah apa? Ketika pemimpinnya menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Walaupun kita ketahui yang namanya manusia pasti ada kekurangannya, tapi coba lihat banyak kelebihan yang ada di sana. Ya, banyak kelebihan yang ada di sana, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, li'annahum ya'rifuna annahu la yasluhu an ya'ishu wala lailatan wahidatan bidun imam. Karena mereka tahu bahwasanya tidak ada kebaikan dalam kehidupan walaupun semalam saja tanpa pemimpin. Nah ini. Ya, jadi kerajaan Arab Saudi contoh ini. Bagaimana ketika itu para sahabat melihat pemimpin, enggak butuh waktu lama, langsung tunjuk. Ya barakallahu. Dan nggak perlu adanya pemilu. Ya. Nah, kalau pemilu itu bukan berasal dari Islam.
Ya, pertama. Kedua, yang ikut memilih semua, baik penjahat juga ikut milih, koruptor juga ikut milih, barakallahu fikum, na'am, pembunuh, pezina juga ikut milih, ya kan? Barakallahu fikum. Bandit-bandit juga ikut milih. Kan rakyat seluruhnya. Tapi dalam Islam namanya musyawarah. Ya, hanya orang-orang yang memiliki keutamaan, ya, yang berhak untuk menentukan pemimpin. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya ini. Sebagaimana di masa Umar bin Khattab, ya, hanya orang-orang tertentu saja yang diundang oleh Umar untuk mencari siapa pemimpin setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah. Kemudian li'anna hadza min daruriyat ad-din, dan karena barakallahu fikum, ya, keberadaan pemimpin ini adalah hal yang sangat urgent, sangat daruri, sangat darurat untuk segera diadakan dalam urusan agama. Jadi kepemimpinan itu adalah salah satu hal yang harus segera diwujudkan di dalam agama Islam. Gak boleh nunggu lama-lama. Ya, barakallahu, segera negara suatu negeri itu harus lahir seorang pemimpin untuk mengatur negaranya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan, wala yumkinu ayyakuna hadza illa bis-sam'i wat ta'ati li walil amr. Dan tidak mungkin kepemimpinan ini terwujud melainkan dengan mendengar dan taat kepada pemerintah. Ya. Walihada yaqul jalla wa ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa di ayat ke-59, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemerintah kalian, pemimpin di antara kalian. Nah, ba'da ta'atillah wa ta'atir rasulihi la budda min ta'ati ulil amr. Setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, harus taat kepada pemerintah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini penting juga kita pahami, ikhwani fillah rahimakumullah. Para ulama tafsir menjelaskan, ya, ketika menafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, pasti ada kata ati'u. Ya. Dan ketika Rasul juga ada kata ati'u. Tapi ketika ulil amri tidak ada kata ati'u. Jadi langsung wa ulil amri minkum. Ini bukan tanpa faedah. Ya. Jadi taatlah kalian kepada Allah. Kalau bahasa Indonesia, taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin kalian. Jadi ketika pemimpin nggak disebut taatlah kalian kepada pemimpin, enggak, tapi langsung dengan waw ataf. Ya, taatlah kepada pemimpin. Apa maknanya? Maknanya adalah ketaatan kepada Allah mutlak. Ya, nggak ada nego-nego lagi, nggak ada basa-basi. Ya, nggak ada tawar-menawar. Ketaatan kepada Allah mutlak. Demikian pula ketaatan kepada Rasul mutlak. Nggak ada tawar-menawar, nggak ada nego-nego. Apa kata Allah, apa kata Rasul, sami'na wa ta'na. Tapi ketaatan kepada pemerintah, kita wajib taat apabila kebijakan-kebijakannya, aturan-aturannya tidak menyelisihi kebijakan dan keaturan syariat Allah dan Rasulnya. Nah, bisa dipahami ya? Jadi nggak setara juga. Ya, barakallahu fikum. Untuk Allah dan Rasul mutlak. Nggak bisa kita tawar-tawar lagi. Tapi untuk pemerintah ada penawaran di situ. Ada nego-nego di situ. Kenapa? Ini kita lihat dulu. Ini kebijakan ini, barakallahu fikum, menyelisih syariat atau tidak. Kalau tidak, sami'na wa ata'na. Tapi kalau menyelisihi, kita tidak taat. Mohon maaf, wahai pemimpin, kita tidak bisa taat. Tapi kalau sifatnya memaksa, ya sudah, mau gimana lagi. Kita taat kepada pemerintah dengan terpaksa. Ya, mudah kan? Barakallahu fikum untuk belajar ataupun memegang prinsip ini. Ya, sekali lagi, kita harus yakin ketaatan kepada pemerintah adalah pada hal yang tidak menyelisih syariat. Tapi kalau ada kebijakan pemerintah yang menyelisih syariat, maka sekali lagi ikhwani fiddin rahimanullah, kita tidak boleh taat, tidak boleh. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila itu menyelisih syariat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sifatnya memaksa, pemerintah memaksa pajak motor,
sebagaimana disebutkan tadi, pajak mobil, pajak rumah, pajak bangunan, pajak perusahaan, ya. Ini pemerintah sudah sampai pada tingkatan memaksa. Kalau tidak, ya motor kita mungkin bisa ditilang, ya mobil kita, perusahaan kita bisa dibekukan dan seterusnya. Sudah bagaimana lagi? Sami'na wa ta'na, dengan keterpaksaan. Ya. Urusan kita kepada Allah, kita membenci syariat itu. Allah Maha tahu apa isi hati kita. Tapi urusan aturan yang dibuat, urusan pemerintah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Nah, dan seterusnya dari aturan-aturan yang pada dasarnya ada pelanggaran syariat, maka apabila itu sudah mulai dipaksakan, maka kita ikut, tapi atau tafsirnya dari ayat surat Nisa ayat 59. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, minkum, ya, dari kalian. Nah, minkum di sini maksudnya minal muslimin, ya, yaitu dari kalangan orang-orang muslimin, dalla ala annahu yushtaratu fi walil amr ay yakuna musliman. Hal ini menunjukkan bahwa, ya, dipersyaratkan pada diri pemimpin tersebut adalah seorang yang muslim. Nah, ini. Ya, ini penting sedikit sebagai penutup juga, barakallahu fikum. Ya, yang kita bicarakan dari tadi itu, yang wajib taat itu adalah pemimpin yang muslim. Walhamdulillah negara kita pemimpin muslim. Apa buktinya keislaman dia? Walaupun banyak aturan yang ada di negeri ini itu ada pertentangan atau penyelisihan terhadap syariat, tapi sosok pribadi para pemimpin kita, sebagaimana presiden kita, dia sholat, dia puasa, dia menghidupkan syiar-syiar Islam, azan berkumandang silahkan, barakallahu fikum. Bahkan ketika masuk bulan Ramadan ada ru'yatul hilal Ramadan, masuk bulan Syawal ada ru'yatul Syawal, masuk bulan Zulhijjah ada ru'yatul Zulhijjah, ya hilal yakni, barakallahu fikum. Ini syiar-syiar Islam, masya Allah, barakallahu. Maka beliau tetap pemimpin yang muslim. Ya barakallahu fikum. Karena secara zahir kita melihat bagaimana gambaran keislamannya. Nah, lalu bagaimana dengan pemimpin yang kafir, Ustaz? Nah, ini. Pertama, perlu diketahui, ini lagi-lagi para ulama enggak serta-merta langsung, oh kalau pemimpinnya kafir, memang orang Nasrani misalnya pemimpinnya, berontak. Enggak. Ya, tapi apa? Lihat dulu. Ya. Pertama, betulkah dia kafir? Ya, kalau dia Nasrani ya sudah jelas berarti kan, memang agamanya Nasrani, berarti sudah jelas. Ya barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, kita lihat dulu kondisi kita, negara kita. Kalau selama pemimpin itu Nasrani tapi menghidupkan syiar-syiar Islam, tidak ada masalah dengan syiar-syiar Islam, tidak ada masalah seorang sholat 5 waktu masjid di mana-mana, barakallahu, tidak ada masalah. Maka jangan berontak, nggak boleh. Ya, negeri itu damai, nggak boleh berontak, karena dia nggak menyinggung, nggak menutup akses ibadah kaum muslimin. Ya barakallahu fikum. Apalagi rakyatnya mayoritas muslim, maka negara itu tetap dikatakan sebagai negara muslim walaupun seorang presidennya Nasrani. Walaupun. Ini pernah terjadi di Nigeria. Nigeria mayoritas penduduknya muslim, tapi ketika itu sempat presidennya seorang Nasrani. Ya barakallahu fikum. Maka tidak boleh memberontak di situ. Kenapa? Karena presiden tidak ada masalah dengan Islam. Silakan ibadah. Azan berkumandang di mana-mana, tidak masalah. Ini menggambarkan negara itu masih negara muslim walaupun pemimpinnya seorang Nasrani. Barakallahu fikum. Ya, namun kalau sudah mulai ada kebijakan-kebijakan yang membuat kaum muslimin tidak bisa beribadah lagi di negerinya sendiri, syarat yang kedua apa? Lihat dulu kondisi kita ini mampu nggak kalau berontak. Ya. Hitung-hitungannya pas, tepat nggak kalau kita berontak langsung guling dia, langsung kita bisa ambil kepemimpinannya dan langsung kita bisa perbaiki. Kalau belum mampu untuk hal itu, tetap tidak boleh berontak. Terus gimana Ustaz? Hijrah. Sebagaimana Syekh Albani pernah berfatwa kepada penduduk Palestina untuk hijrah. Ya, barakallahu fikum. Penduduk Palestina, Syekh Albani berfatwa diminta untuk hijrah. Kenapa? Mereka rakyat tidak mampu, baik untuk mendukung pemerintahnya, apalagi melawan orang-orang Yahudi. Kenapa? Pemerintahnya saat itu dikuasai oleh Hamas. Ya, Hamas ini yang membuat kacau ini negara Palestina. Ya barakallahu fikum. Ya, tidak cukup waktu Anda ceritakan lagi atau Anda sebutkan lagi bagaimana
sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi di Palestina? Kenapa kok negara-negara Arab itu diam saja dari sisi kemiliteran loh? Kok dari sisi kemanusiaan negara-negara Arab tidak ada putus-putusnya untuk membantu Palestina, tapi dari sisi kemiliteran yaitu mendukung untuk melawan Yahudi di Israel, stop, tidak berani. Kenapa? Karena memang Barakal biang keroknya pertama kali untuk urusan serang menyerang urusan persenjataan bukan orang Yahudi, tapi Hamas ini. Hamas ini biang keroknya Barakallahu fikum. Apa maksudnya? Ya, Yahudi itu mereka terikat dengan hukum yang mereka buat sendiri. Apa? HAM, hak asasi manusia. Jadi tidak mungkin mereka mengawali untuk apa? Melakukan aksi-aksi yang melanggar hak asasi manusia. Pembunuhan, pembantaian, nggak mungkin. Memang mereka orangnya provokatif. Mereka hanya sedang memprovokasi orang-orang Palestina yang ada di sana, memprovokasi dunia Islam, Barakallahu fikum, dengan apa? Dengan oral, artinya dengan mulut ataupun dengan berita-berita politik, bukan dengan senjata. Tapi Hamas ini Barakallahu fikum tidak sabar. Ya, Yahudi nggak pernah serang pakai senjata, mereka duluan serang pakai senjata. Mereka duluan kirim penerjun-penerjun untuk apa? Menyerang Israel, negara Israel. Barakallahu fikum. Nah, dari sinilah momen pas ya, Barakallahu untuk membalas. Lihat, satu roket Palestina mungkin menghancurkan satu rumah bordir. Ya. Dan memang itu ingin ditutup sebenarnya sama pemerintah Israel. Ingin ditutup sama orang-orang Yahudi. Orang Yahudi termasuk mereka beragamanya kuat. Jadi nggak senang juga dengan rumah bordir, dengan perzinahan, nggak senang mereka. Barakallahu fikum. Nah, dibomlah sama, diroketlah sama orang-orang apa? Orang-orang Hamas tadi. Justru mereka senang, mati pemaksiat, mati tukang mabuk, mati tukang zina di orang Yahudi. Orang Yahudi senang. Barakallahu fikum. Wah, terima kasih. Tapi dengan kesempatan ini, wah, ini dijadikan sebagai kesempatan untuk menggenosida kaum muslimin yang ada, dan tidak hanya kaum muslimin, Nasoro juga yang ada di Palestina. Karena bagi mereka, Barakallahu fikum, orang Nasrani itu najis bagi orang Yahudi. Ya. Jadi ada juga gereja-gereja kan di Palestina, ada di Gaza ada gereja. Dihancurkan juga. Kenapa? Bagi mereka orang Yahudi, orang Nasrani itu najis. Ya. Jadi kalau lewat depan gereja mereka diludahi. Itu gereja orang Nasrani. Nah, itu syariatnya. Ya, orang Yahudi. Barakallahu fikum. Nah, kenapa? Karena mengangkat manusia sebagai Tuhan. Nah, itu salah satu Barakallahu fikum kenajisan orang-orang Nasrani di sisi orang Yahudi. Nah, intinya Hamas inilah yang membuat bengkok. Coba kalau Hamas diam, sabar, tentram, tenang itu Palestina. Orang Yahudi di Israel juga nggak berani nyerang. Kenapa? Oh, nggak bisa, saya bisa diserang sama negara ini, sama seluruh dunia. Kenapa? Nggak bisa saya yang duluan nih. Jadi mereka cuman caranya provokasi. Ya, hanya terpancinglah, terjadilah apa yang terjadi hari ini. Sehingga apa? Kalau seandainya negara-negara Arab terjun dengan persenjataan, berarti menandakan diri mendukung gerakan Hamas ini. Ya, Barakallahu fikum. Mendukung gerakan Hamas. Nah, sehingga sampai sejauh ini yang hanya bisa dibantu adalah perundingan-perundingan, negosiasi kepada Israel agar stop untuk tidak menyerang Palestina. Barakallahu fikum. Dan kemanusiaan tidak pernah berhenti. Ya, Barakallahu fikum. Bantuan kemanusiaan yang tidak pernah berhenti. Nah, itu sebagai jawaban singkat, kenapa kok negara Arab diam aja? Bukan diam. Negara Arab sudah bantu dari sisi kemanusiaan. Nggak akan putus bantuan itu. Mereka saudara-saudara kita kaum muslimin. Tapi untuk berperang, tunggu dulu. Hamas keluarkan dulu dari Palestina. Kalau tidak mampu, ya sudah rakyat Palestina, ya berhijrahlah. Kenapa? Karena kalian berada di dalam sarangnya, Barakallahu fikum, apa? Tikus-tikus yang akan dijadikan sebagai alat penyerangan oleh orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, jadi ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Masih tentang prinsip yang ketiga, yaitu taat, mendengar dan taat kepada pemimpin atau kepada pemerintah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala